Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan NIM 21040101009 dari program studi PJJ Informatika kelas IT 601 dalam mata kuliah Teori Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal UTS yang diberikan di sini, di mana petunjuk pengerjaan soalnya adalah yang pertama, soal dikerjakan dalam bentuk simulasi. Kemudian yang kedua, jawaban dipresentasikan di channel YouTube masing-masing dalam durasi minimal 10 menit. Jawaban diunggah dalam bentuk link YouTube. Tidak perlu ada dokumen lain seperti PDF, PowerPoint atau dokumen. Kemudian durasi pengerjaan soal 2 minggu terhitung sejak unggah soal pada sesi UTS. Nah, kalau dilihat dari rundownnya hari ini terakhir ya. Terus kenapa saya terakhir? Karena banyaknya kesibukan dan ini saya mengambil waktu-waktu kosong saja untuk mengerjakannya. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Di sini diminta untuk gunakanlah web AI untuk generate programming code. Boleh dalam bahasa C++ atau Python untuk membuat kode pemrograman encoding dan decoding. Kemudian yang kedua, kasus encoding dan decoding adalah sebagaimana berikut. Di sini ada 5 pilihan. Yang pertama, teks UTF dikonversi ke kode biner 0 dan 1. Kemudian yang kedua ada teks UTF dikonversi ke heksadesimal. Yang ketiga, teks UTF disisipkan ke suatu image atau gambar. Yang keempat, teks dikonversi ke barcode. Dan yang terakhir, teks dikonversi ke Keyrus code. Dalam kasus ini kita diminta untuk memilih salah satu, dan sebenarnya boleh juga semuanya. Karena di sini petunjuk selanjutnya adalah setelah kode berhasil dibuat dengan bantuan web AI, lakukanlah simulasi di Google Colab atau simulator C++ online. Lakukan simulasi berulang-ulang dan tunjukkan hasil encoding dan decoding. Dari 5 item kasus encoding dan decoding, Anda bisa memilih yang mudah atau dipilih semua atau mengajukan kasus sendiri. Nah, jadi selain dari 5 ini bisa mengajukan kasus sendiri. Terus yang keempat, jelaskan hasil simulasi encoding dan decoding. Nah, selamat mengerjakan dengan semangat dan sukses simulasi. Salam dari Bapak Dr. Ucu Darussalam STMT. Nah, jadi soalnya itu kita langsung saja ke webnya. Di sini saya sebenarnya sudah menyiapkan yang saya butuhkan di sini ya. Bentar. Kita langsung ke kasusnya aja. Windows Capture. Bentar. Oke. Nah, di sini sudah tampil untuk sini sudah tampil hasil yang sudah saya dibuat, yang sudah di-generate menggunakan web AI, di mana di sini sudah didefinisikan text to binary dalam kurun teks. Ini bertujuan untuk mengkonversi teks UTF teks UTF-8 menjadi representasi biner dengan parameternya teksnya itu sebagai string dengan teks yang akan dikonversi. Kemudian return stringnya dia akan merepresentasikan biner dari teks. Nah, ini codingnya binary sama dengan sini ada format yang akan dimasukkan. Nah, kemudian yang selanjutnya didefinisikan kembali binary to text. Kalau tadi kan text to binary, sekarang kebalikannya binary to text. Nah, di sini untuk mengonversi representasi biner kembali ke teks UTF. Parameternya binary-nya menggunakan string, terus representasi biner yang akan dikonversi, kemudian return string teks hasil konversi biner. Nah, ini adalah codingnya. Nah, untuk contoh penggunaannya di sini saya sudah membuat ya. Di sini ada pertama di sini halo. Terus dia akan mengkonversi sebagaimana petunjuk di atas. Dia akan mengkonversi kata halo ini ke bentuk biner. Nah, bentuk binernya seperti apa? Ini dia. Yang di bawah ini adalah hasil kode binernya.
Dan karena di sini kita langsung mengembalikan dia dari biner ke teks, maka langsung di bawah ada sebagaimana di awal ini teks aslinya sama dengan teks hasil ketika sudah melakukan decoding. Nah, seperti ini teks hasil decodingnya. Ini encodingnya. Oke, karena di sini kita diminta untuk melakukan pengujian berkali-kali, maka saya akan mengubah lagi ya. Saya akan coba membuat kata halo ini kita ubah. Coba kita menggunakan nama saya sendiri. Kita gunakan Yunus spasi Yunus. Kemudian kita running. Nah, dia akan muncul seperti ini, dan tentunya pasti berbeda dengan yang tadi hasilnya. Oke, bagaimana kalau menggunakan teks yang lain? Oke, kita akan ganti lagi yang lebih panjang, misalnya Universitas Siber Asia. Oke, kita running lagi. Nah, di sini terlihat bahwa semakin panjang teks yang kita input yang akan di encoding, maka semakin panjang juga hasilnya. Nah, ini teks biner yang dihasilkan, kode biner yang dihasilkan untuk 3 kata Universitas Cyber Asia. Coba kita ubah lagi ke yang lain. PJJ Informatika. Nah, hasilnya pun seperti ini. Dia akan mengubah teks asli menjadi biner, kemudian akan langsung diubah kembali menjadi teks asli. Jadi dari hasil encodingnya tadi, ini encodingnya, terus di decoding kembali menjadi teks asli. Oke, ini kan dari tadi kita menggunakan teks. Coba bagaimana kalau kita menggunakan angka? Anggaplah kita gunakan NIM saya 10 40 10 10 009. Apakah bisa? Nah, dia tetap memberikan hasilnya. Nah, untuk teksnya 10 40 10 10 00 09. Nah, dia seperti ini. Nah, kenapa bisa angka? Karena tadi kita menggunakan string ya. Oke. Kemudian setelah kita diminta untuk nah, kita harus menjelaskan hasilnya. Nah, apa sih hasil yang didapatkan dari encoding dari program ini? Ya, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil yang dari codingan ini, dari kode program ini akan menghasilkan seperti ini. Jadi yang tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa teksnya akan diubah menjadi biner, kemudian kode binernya akan diubah menjadi teks kembali. Jadi prosesnya teks asli melalui proses encoding, kemudian decoding kembali, dilakukan lagi proses decoding. Makanya hasilnya langsung seperti ini. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon lebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya sangat mengharapkan masukan bagi mungkin teman-teman yang menonton video saya, memberikan masukan untuk pengembangan selanjutnya. Barangkali program yang saya buat ini terdapat banyak celah, atau ada yang lebih efektif lagi daripada yang ini untuk perbaikan ke depannya. Dan karena ini adalah untuk menjawab soal UTS, maka semoga hasil yang saya berikan ini memuaskan Bapak dosen yang mengampu mata kuliah teori informasi ini. Demikian dari saya Muhammad Yunus. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.